Kupatan sendiri adalah tradisi keagamaan yang berhubungan dengan Hari Besar Islam. Tradisi Kupatan merupakan salah satu bentuk warisan budaya leluhur yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tradisi Kupatan umumnya dilakukan satu kali dalam setahun. Kupatan dilaksanakan biasanya 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 8 Syawal dalam kalender Hijriah. Ketupat sendiri adalah makanan khas yang terbuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa muda atau janur dan kemudian direbus hingga matang. Ketupat memiliki tekstur yang padat dan biasanya disajikan dengan lauk seperti opor ayam, rendang, atau sayur labu. Selain sebagai makanan, ketupat juga memiliki makna simbolis loh, terutama dalam tradisi Lebaran yang melambangkan kesucian, pengampunan, dan kebersamaan. Arti ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat, artinya mengakui kesalahan. Ini menunjukkan suatu isyarat bahwa sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan kepada sesama. Maka dengan budaya kupatan setahun sekali ini diingatkan agar sama-sama mengakui kesalahan masing-masing, kemudian rela untuk saling memaafkan. Dengan sikap saling memaafkan, dijamin dalam hidup ini akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Selamat siang dengan Ibu Iis Mazida. Ya, selamat siang, Mbak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Nama saya Nadia Rustiana dan di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai tradisi kupatan yang dilakukan di daerah ini atau daerah Gresik ini. Saya ingin memahami lebih dalam bagaimana tradisi ini dijalankan, terus makna yang terkandung itu apa saja, serta bagaimana masyarakat di sini itu menjaga dan melestarikannya. Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait tradisi kupatan ini? Ya, boleh, silakan, Mbak. Sejak Sunan Giri berada di Jawa Timur dan maknanya untuk rasa syukur warga setempat menyambut bulan Syawal. Tradisi kupatan biasanya dibawa ke musola, terus kita membaca tahlil, yasin, kemudian doa, lalu dibagikan kepada warga-warga yang ada di musola tersebut. Biasanya sih ketupat dihidangkannya itu sama opor ayam atau sayur lodeh atau sambal goreng ati, dan juga biasanya juga ada lepet. Lepet itu sebagai pendamping, terbuat dari ketan. Lah itu maknanya, makanan-makanan itu punya makna tersendiri, seperti opor itu melambangkan, opor kan putih ya, itu melambangkan kesucian, keharmonisan, kebersamaan keluarga tuh. Prosesnya itu ketupat itu kan dimasaknya dalam air mendidih. Jadi air itu dipanaskan dulu sampai mendidih, baru beras yang dimasukkan dalam kurung ketupat itu dimasukkan ke dalam air. Jadi benar-benar airnya harus mendidih dulu agar berasnya bisa terendam langsung dalam keadaan air panas. Setelah itu nanti berasnya menjadi bisa padat, menjadi seperti nasi yang padat, seperti lontong gitu ya. Itu saripatinya itu kan kayak membentuk seperti gel gitu ya, seperti mengeras gitu berasnya, jadi kenyal. Yang pertama itu ketupat bisa lebih lama itu karena dia direbusnya lama, paling sedikit itu 4 jam. Selain itu juga dia dibungkus dengan daun pepaya, daun kelapa. Kalau di sini sebutannya janur ya, itu dibungkus janur. Ada juga sebagian itu di daerah itu pakai daun lontar. Cuma kalau yang
banyak di Gresik itu kan jarang daun lontar, jadi yang dipakai itu daunnya kelapa. Lah itu kan nanti direbusnya dalam air mendidih sangat lama lah, sekitar 6 jam, lebih dari 4 jam lah. Itu kan jadi bisa memperlambat tumbuhnya bakteri kan, jadi tidak mudah apa, kalau di sini namanya mambu, tidak mudah tumbuh jamur, jadi lebih awet daripada nasi biasa. Kalau nasi biasa kan 1 jam, setengah jam sudah mateng. Kalau ini lebih lama, jadi itu bisa memperlambat pembusukan kayaknya. Ya mempengaruhi Mbak, kalau jenis berasnya bagus, ketupatnya itu lebih enak dan lebih kenyal. Kalau berasnya itu jelek, maka ketupatnya itu ya cepat basi. Jadi beras itu kunci utama dalam membuat ketupat. Caranya itu dimasak di air mendidih selama 3 jam. Kemudian nanti kalau sudah benar-benar matang, ketupat itu diangkat, lalu digantung-gantung biar airnya itu menetes ke bawah dan ketupat itu bisa tahan lama. Karena daun kelapa muda itu kan sifatnya fleksibel Mbak, lentur, jadi bisa di model dibuat bentuk yang sedemikian rupa itu bisa. Terus kemudian pori-porinya itu lebih kecil sehingga air itu bisa masuk ke dalam berasnya, lalu bisa menjadi ketupat yang bisa tahan lama. Kalau dulu itu kupatan itu lebih banyak kegiatan yang ritual, keagamaan, kebersamaan. Jadi banyak ritualnya lah, apa namanya, membuat ketupat. Mungkin kalau zaman dulu itu masih selamatannya masih yang pakai ritual. Kalau sekarang kan sudah lebih modern, yang diambil itu kebersamaannya. Mungkin ada hanya dibawa ke langgar atau sekedar dimakan bersama-sama di rumah, seperti itu aja. Itu aja sih. Saya berharap agar generasi muda itu melestarikan tradisi ini, karena tradisi ini adalah simbol kebudayaan pada masa lalu. Jadi saya mohon untuk anak turun-turun kita itu tetap membuat ketupat atau pada bulan Syawal. Kita masyarakat sih berharapnya agar generasi muda seperti mbak-mbaknya ini bisa terus melestarikan tradisi ketupat ini. Soalnya ini kan ya sudah dari zaman dulu sampai sekarang, dari nenek buyut, nenek, orang tua, semua sampai sekarang. Semoga bisa terus lestari sampai ke depan generasinya mbak-mbak ini, sampai ke adik-adiknya, sampai seterusnya, agar tetap bisa dilestarikan, tetap ada terus sampai lama gitu. Baik, terima kasih Bu Lili telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Semoga hasil wawancaranya bermanfaat untuk kedepannya. Amin, sama-sama Mbak Cinta. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Iis Mazida untuk berbagi pemahaman tentang tradisi kupatan. Penjelasan yang Ibu sampaikan sangat jelas dan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kami. Semoga tradisi kupatan ini dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda dan generasi-generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan semoga Ibu Iis selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Sama-sama Mbak.